Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Noror semua, bertemu lagi dengan saya Agung Nugroho, Saya Sarif, Saya Adi, saya Andri. di konten Noror Nongkrong Horor. Hantu yang memiliki sosok seperti wanita, berwajah menyeramkan, berambut panjang terurai, mempunyai kuku yang sangat panjang, dan juga punya payudara besar. Tapi yang membuat lebih mengerikan lagi adalah hantu tersebut disebut sering menculik anak-anak yang sering keluar atau masih berada di luar rumah pada saat maghrib atau menjelang malam. Hantu apakah tersebut? Ya, Wewe Gombel. Wewe Gombel. Kita akan bahas. Jangan kemana-mana. Tetap di konten Noror Nongkrong Horor. Wewe Gombel dalam mitologi Jawa ini ya cukup terkenal karena sering menculik anak-anak. Atau dalam bahasa Jawa ini sering disebut Digondol wewe ya. gondol wewe, istilahnya digondol wewe. Jadi kalau orang-orang zaman dahulu kan kalau mau maghrib dulu dari sore mau peralihan ke maghrib kan kalau main tuh anak-anak pasti dicariin. Jadi berkaitannya kayak gitu kan dari dulu memang sering dan marak terjadi kan namanya anak hilang itu. Jadi prosesnya untuk penculikan ini kan jika misal anak-anak masih bermain gitu kan nanti kayak ada orang tua itu. Jadi si wewe itu kayak menyerupai kayak orang tuanya gitu. Terus nanti diajak kan itu masih diajak ayo pulang gitu, diajak pulang tapi itu diajak pulang Penculik. diculik. Jadi kalau misal diculik itu kan kayak dulu kan masih banyak pohon-pohon besar, masih banyak pohon-pohon bambu gitu loh. Nah memang itu ditaruh di situ. Cuma kalau orang-orang yang biasa gitu melihat nggak ada itu kayak gitu. Memang sistem penyulikannya memang seperti itu dari si Wewe Gombel itu. Jadi nanti kalau misal ditaruh di tempat pohon-pohon bambu itu, kalau orang yang mencari itu nggak lihat. Padahal itu udah itu ya lewat lewat di situ memang nggak lihat, memang itu ditutupi oleh hal-hal yang gaib lah intinya lah. Jadi memang nggak bisa dilihat. Dan nanti kadang misal ditutupi di sini di pohon-pohon bambu itu nanti suaranya di sana. Ya kan nyari-nyari di sana, dikecok kayak gitu, itu nanti pasti itu buat bikin geger dulu satu kampung masih geger nanti. Terus ada itu kalau cari pakai itu loh peralatan apa? Peralatan dapur nanti kayak panci, gitu ya. Itu katanya itu buat berisik gitu nanti kayak wewe-nya itu jadi nanti kembalikan gitu kalau itu. Tapi itu prosesnya nggak langsung kita ngeluarin kayak gitu, biasanya kayak gitu tuh dipulanginya itu udah malam, dini hari lah malahan lah itu kalau ada bahkan yang beberapa hari gitu. Ya di sana anak kecil tuh katanya yang aku dengar dan aku baca itu memang di sana kayak dikasih makan gitu. Tapi kalau misal katanya ini dikasih makan mie, itu cacing, ada yang ulat apa gitu. Itu kalau anak-anak biasanya kan itu pasti trauma, itu trauma itu kayak gitu. Atau mungkin saat diculik itu wujudnya nggak seseram yang secara Wewe Gombel itu ya? Ya enggak. Kayak orang wanita biasa. Jadi kayak anak kecil itu masih belum nyadar kan kalau itu memang diculik Wewe Gombel. Tapi semakin kesini kan tahu kan mungkin jadi wujudnya langsung kembali lagi gitu ya. Jadi mungkin ya kayak mungkin kayak
untuk jin itu menyerupai manusia itu kan mungkin ada batasannya. Iya, ada Ada batasannya. Nanti bisa apa ya, maksudnya nggak selama ini bisa gitu loh. Jadi menyerupai manusia itu nggak bisa gitu. Kalau setahu aku. Dan gini ya, dapat apa ya, cerita lah. Kalau ada kan itu anaknya kan dikasih makan gitu pas saat diculik kan. Tapi kalau ada suatu anak yang pas diculik mau makan, terus alhamdulillah dia bisa selamat kembali ke dunia manusia lah. Itu kabarnya ini anaknya kurang apa ya, kurang normal lah. Ada ya kayak gitu. Kalau Ada agak ilmu sedikit. di alam sana mau makan ya, makanan yang dikasih itu katanya pulangnya itu nanti enggak kembali udah utuh. kayak gitu. Kalau istilah Jawa itu sering dibilangnya ciri, udah jadi ciri gitu ya. Linglung. Linglung, ya, Kalau linglung itu. Jadi kayak gitu. Memang ya nggak tahu, memang banyak kan ceritanya seperti itu. Berarti gini ya, pas saat kan ada pencarian itu ditabur pakai apa ya, alat dapur. Itu gimana ya, dikembalikan atau tiba-tiba muncul di tempatnya Wiwi Gombal itu? Ya nanti katanya nanti itu kelihatan sendiri. Jadi nanti biasanya orang itu kan pasti satu kampung itu kan nyebar kan itu. Nyebar itu nanti ada yang lihat, pasti ada yang lihat. Salah satunya pasti ada yang lihat kan, kayak gitu pasti ada ritualnya kan. Enggak perlu lupa kok. Iya betul. Gitu kan, kalau cuma kayak gitu kan betul. Kan kita juga nggak tahu titiknya di mana dia disembunyikan kan. Biasanya itu semua di pelosok-pelosok itu dicari semua gitu. Dan aku juga pernah dengar itu ya, kalau dari POV anak yang diculik itu loh, itu pas ada orang nyari, orang teriak-teriak manggil namanya gitu, lihat anaknya tuh sebenarnya lihat, sebenarnya lihat ada orang berlalu-lalang nyariin dia, tapi dia tuh mau apa ya, dia mau teriak tuh nggak bisa, dia mau ngomong nggak bisa, padahal dia tuh lihat, misalnya kayak dia kenal, ada ibu aku nyari, ada paman aku atau siapa yang dia tuh lihat. Ibaratnya ditutupin kayak portal dimensi gaib ya, Ya mungkin iya. Dan sekarang mungkin kayak Adita kan itu kemudian jengkel mungkin biarlah berisik jadi terganggu. Makanya balikin lagi yang nyari kan, akhirnya yang lihat kan itu. Dan itu pun nyarinya nggak langsung ketemu, itu pasti kalau prosesnya lama itu kayak pakai ritual-ritual dan doa-doa lah pastinya itu. Kalau orang zaman dahulu kan seperti itu. Karena zaman dahulu itu ya masih banyak tempat-tempat yang kalau istilah di Jawa itu wingit gitu ya, wingit, weret. Tapi kalau zaman sekarang kan anak-anak itu malam-malam biasa di luar ya. Ya karena mungkin karena perkembangan zaman ya. Kalau aku sih masih pakai metode dulu ya, kalau mau maghrib itu memang aku pintu harus ditutup. Aku masih seperti itu, jadi semua harus di dalam. Nanti kalau mau keluar setelah maghrib atau setelah isya gitu nanti mulai dibuka lagi. Soalnya ya nggak tahu aja yang mana aja kayak gitu kan. Karena banyak yang percaya kalau proses terbenamnya matahari itu jadi waktu yang apa ya, waktu saatnya yang hantu tepat untuk pada keluar gitu kan, jamnya dia tayang gitu. Ya memang apa ya, aku juga ngerasain kalau pas maghrib itu kan hawanya itu kan beda banget kan, kayak lebih apa ya, kalau kita ngerasain banget tuh kayak mencekam gitu loh ya, mencekam kalau pas maghrib. Ya mungkin kan ya, kalau kita di sini malam, mungkin kalau di dunianya mereka mungkin itu pagi ya. Jadi kita matahari terbenam di sana lalu terbit, mungkin seperti itu ya. Jadi mulai aktivitasnya mereka mulainya di situ. Dan mungkin katanya juga nggak cuma anak kecil sih yang diculik itu, adalah salah satu cerita itu ada yang orang tua atau orang dewasa, mungkin ada yang pernah dengar. Oh iya aku tahu. Ini by the way lagi sempat viral ya akhirnya ya. Orang tua yang diculik itu kan, itu dijatuhin dari pohon itu kan ya, sepalkin kotor gitu kan, udah lumpur semua. Padahal katanya itu ya guys, itu nanti bisa dicari di medsos banyak itu kayaknya, soalnya viral banget itu. Jadi orang tua itu katanya padahal udah nggak bisa jalan, tapi waktu ditemuin itu posisinya tuh jauh banget dari rumah, dan itu diyakini itu emang sudah baik juga. Berarti nggak pandang usia ya, tua juga diculik, anak juga diculik. Katanya itu sama anaknya baru ditinggal tempat terus
anaknya balik udah nggak ada. tiba-tiba udah hilang. Padahal kalau dicerna pakai akal sehat itu kan nggak mungkin, udah dia kan nggak bisa jalan, terus cuma ditinggal sebentar, tiba-tiba udah ketemu di tempat yang jauh banget dari rumah. Itu kan cukup ngeri juga. Dulu yang masuk berita itu yang apa, anak kecil tuh yang di sekolahan lama nggak dipakai itu 2 bulan yang lalu apa ya, dari bulan ini 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu. Oh, kalau masuk berita ya udah dengar aku. Itu di sekolahan itu sampai dihancurkan itu apa, atap sampai dihancurkan itu katanya minta tolong. Itu bener-bener itu di berita itu apa, emang dengar ada suara nih cewek anak kecil gitu kok, dan ternyata itu ditemukan di sungai. Itu jauh itu, kayaknya seperti itu. Jadi di SD yang lama nggak dipakai, sekolahnya nggak dipakai itu rame, itu ada kok, mungkin banyak yang lihat lah gitu, sampai naik ke atas itu, soalnya suaranya itu di atas minta tolong sama nangis, tolong sama nangis kayak gitu. Dan ternyata kayak ketemunya itu di kali, di sungai. Karena ya itu mungkin ini ya kayak mengecap gitu ya sebenarnya. Kata yang diceritain, misal apa ini, misal kayak jatuhin aku nggak katanya mitos juga nanti dibunuh aja tuh, dibunuh aja Karena dicari dibunuh masih lagi baca kamu apa tadi sampai mana? Oh yang di sekolah. Nah itu kan katanya ketemunya udah nggak ada. Jadi suara apa di umpetnya di sini, itu suaranya kadang di sana buat pengecap gitu. Itu viral, bener-bener viral itu, masuk berita itu. Nggak tahu itu di mana, nggak tahu itu, aku juga nggak lupa lah itu. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kok itu. Minta tolong itu. Itu ngeri tuh. Maksudnya tuh sampai begitu banyaknya orang nyari, dan jelas-jelas banyak yang dengar juga kan Ya, kalau ada suara itu sampai rekaman aja kedengeran itu. Sampai yang rekam juga ikut panik juga yang di video itu. Sampai ada yang berdoa sama ada yang nangis itu. Tapi nggak tahu sebenarnya yang terjadi di sana itu, kalau nanti apa anak kecil itu main di mana kan kita nggak tahu kan. Itu yang terjadi di sana, mungkin ada teman-teman yang satu kampung atau satu daerah sama yang itu mungkin bisa cerita nggak, kita kan cuma lihat di medsos saja kan gitu. Tapi kalau dibilang apa itu namanya rekayasa sih kayaknya nggak mungkin juga, masa rekayasa sampai sebanyak orang itu penuh kan. Kamu lihat kan itu benar-benar penuh itu, benar-benar penuh itu. Mungkin nanti bisa dikasih cuplikannya ya. Boleh nanti cari pencuplikan aja itu kalau didengar apa HP-nya dideketin gini memang dengar kok itu kok minta tolong gitu anak kecil itu. Dan kondisinya tuh mencekam ya. Mencekam itu. Ada yang naik ke atas itu bapak-bapak itu sampai itu sampai dirusakin semua itu. Ya nggak ketemu, malah ketemunya di kali karena udah nggak ada katanya. Kasihan lah kalau sampai kayak gitulah. Tapi walaupun terlepas dari mitos atau apa sih, kalau aku setuju ini sih, kalau maghrib mungkin nggak usah keluar dulu. Ya, ditutup dulu lah pokoknya. Ya, karena walaupun bagaimanapun kan kita bolehlah nggak percaya kayak gitu ya. Maksudnya lebih baik kita menjaga aja, karena kan sudah banyak cerita yang beredar kayak gitu kan, penculikan www dari itu. Ngeri guys, ngeri. Ini ada yang punya cerita lagi nggak teman-teman? Seputar ini nggak ada. Kalau aku cuma pesan aja sih, nggak gitu tadi ya, mari itu ya di rumah aja, semua pintu-pintu ditutup. Nanti kalau mau keluar ya setelah maghrib atau setelah isya lah, gitu aja. Ya percaya nggak percaya lebih baik seperti itu. Ya. Kalau saran aku nggak percaya juga nggak apa-apa, cuma kan maghrib keluar itu juga nggak bagus kan, kayak bisa sholat gitu aja. Kalau yang beragama muslim mungkin bisa maghrib sholat ya kan. Nanti kalau udah lepas maghrib kalau mau aktivitas lagi mungkin nggak masalah gitu. Soalnya itu rentannya itu memang di itu maghrib itu yang memang bahaya lah seperti itu. Mungkin itu apa, bebek gombel itu ngincarnya anak-anak yang kayak
bagi keluarganya. Itu ada yang seperti itu ada. Aku juga pernah dengar gitu. Jadi seolah-olah itu jadi pengganti, ikut aku aja gitu. Kalau ikut aku Terus jadi anaknya itu merasa lebih perhatikan lebih gitu. nyaman gitu. Itu yang mungkin kalau diikutin maunya ya mungkin ya minta maafnya ya mungkin nggak pulang itu malah nanti lebih itu ya lebih kerasan itu lah ya. lebih nyaman di sana kan mungkin kan Jadi anaknya juga kan ya, mungkin ya itu mungkin pengen punya anak itu mungkin dari manusia itu. Itu dulu konon katanya itu WW Gombel itu awalnya itu suami istri, terus nggak bisa ngasih keturunan gitu. Yang laki selingkuh. Oh ini cerita itu Cerita ya, yang cerita dulu legendanya. awalnya itu legendanya itu WW Gombel itu suami istri nggak dikasih anak, terus yang laki-laki itu selingkuh, terus sama istrinya itu dibunuh. Terus habis itu yang perempuan ini juga bunuh diri. Berarti dia tuh punya hasrat pengen punya anak. Iya. Jadi dia kalau waktu maghrib itu kan incernya itu anak-anak, tapi yang kayak anak-anak yang nggak diperhatikan lah sama orang tua. Mungkin kalau lagi lihat film yang baru ini di Netflix ada Petak Umpet itu kan, Oh itu nyeritain itu ya. juga WW Gombel itu. Jadi itu ceritanya itu anaknya kalau lagi mau main sama ibunya sibuk. Kalau lagi mau main sama kakaknya juga sibuk. Terus dia main sendiri. Berarti mohon maaf nih kalau yang anak-anak itu mungkin lebih rentan Ya Tentang kurang perhatian kan. jadi bisa dibilang jadi sasaran empuk gitu kan. Ya Berarti secara tidak langsung tuh WW-nya juga mengamati si anaknya gimana gitu kan. Jadi mungkin ya lebih baik, apalagi kalau kita masih punya anak kecil di rumah ya, kita harus benar-benar jaga waspada supaya nggak terjadi yang tidak diinginkan. Oke ya, sobat Noror, mungkin malam ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Tetap setia di konten horor, tetap support konten ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau perlu share ke teman-teman kalian biar kita bisa sharing-sharing tentang hal-hal mistis tentunya, atau hal gaib. dari teman-teman kalau mungkin ada cerita yang horor atau ingin menceritakan pengalaman atau kisahnya mungkin boleh lah ya, boleh komen atau mau ikut nongkrong kita juga Boleh boleh banget. banget. Kalau memang jaraknya Memungkinkan. memungkinkan, oke lah, ayo kita nongkrong bareng. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di konten Noror, nongkrong Horor.